Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak bersama saya Rizka Lisyana Pratiwi. Pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam proses pengembangan perangkat lunak, yaitu pemodelan sistem menggunakan UML. Kali ini kita akan memahami bagaimana cara mempresentasikan kebutuhan dan juga struktur sistem secara visual agar proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, lebih efisien, dan juga mudah dipahami oleh seluruh tim pengembang. Pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan memfokuskan pembahasan pada 6 topik utama yang berkaitan dengan pemodelan sistem menggunakan UML. Yang pertama adalah pemodelan sistem, di mana kita akan memahami pentingnya pemodelan dalam proses perangkat lunak. Kedua, kita akan mengenal UML, yaitu standar bahasa visual yang digunakan untuk memodelkan struktur dan perilaku sistem perangkat lunak. Selanjutnya kita akan mempelajari use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan juga sistem. Kemudian dilanjutkan dengan activity diagram yang mempresentasikan alur aktivitas atau proses dalam sistem. Yang kelima adalah sequence diagram yang menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam suatu skenario. Dan terakhir kita akan menggunakan studi kasus untuk menerapkan semua konsep yang telah kita pelajari ke dalam contoh nyata. Oke, sekarang kita masuk ke topik pertama, yaitu pemodelan sistem. Jadi, kenapa sih kita perlu membuat model dari sebuah sistem? Model ini sebenarnya dibuat supaya semua pihak yang terlibat, mulai dari pengguna, manajer, sampai tim IT, itu bisa lebih mudah memahami seperti apa bentuk dan cara kerja sistem yang nanti akan dibangun. Pemodelan sistem sendiri adalah proses menggambarkan sistem dalam bentuk abstrak. Artinya kita nggak langsung ngelihat detail teknisnya, tapi kita buat versi sederhananya dulu yang bisa nunjukin cara kerja sistem dari sudut pandang tertentu. Misalnya, kita buat fokus ke alur kerja pengguna atau interaksi antar bagian dalam sistem. Biasanya, pemodelan ini kita bantu dengan notasi grafis dan yang paling populer adalah UML. Dengan gambar atau diagram, nanti semuanya akan jadi lebih gampang dipahami, apalagi untuk diskusi tim. Hal yang perlu diingat adalah model itu nggak perlu terlalu detail. Justru kita sengaja menyederhanakannya itu supaya fokus ke hal-hal yang penting aja. Tapi walaupun disederhanakan, model tetap harus bisa menggambarkan informasi penting dari sistem yang diwakili. Ada dua jenis model sistem yang bisa dikembangkan saat proses rekayasa perangkat lunak berlangsung. Yang pertama ada model sistem yang ada. Model ini digunakan untuk menggambarkan sistem yang saat ini sedang berjalan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa memahami dengan lebih jelas apa saja sih yang sudah dilakukan oleh sistem lama. Nah, dari situ kita bisa lihat apa saja kelebihan dan kekurangannya. Informasi ini nantinya akan sangat berguna untuk menentukan kebutuhan atau persyaratan di sistem yang baru. Lalu yang kedua, ada model sistem baru. Model ini dibuat untuk menjelaskan seperti apa sistem yang diusulkan nanti akan bekerja. Nah, ini penting banget, terutama saat kita ingin menyampaikan ide atau rancangan sistem ke para stakeholder. Biar nanti mereka bisa paham dan memberi masukan yang sesuai. Jadi bisa dibilang kita memodelkan dua hal, yang lama untuk evaluasi dan yang baru untuk perencanaan. Keduanya ini sama-sama penting dalam proses rekayasa sistem. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup penting, yaitu perspektif yang digunakan dalam mengembangkan model sistem. Kenapa perlu beberapa perspektif? Karena sistem itu kompleks, jadi kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang supaya pemahamannya lebih lengkap. Yang pertama adalah perspektif eksternal. Perspektif ini dipakai untuk memodelkan konteks atau lingkungan dari sistem. Ya, dengan kata lain, kita lihat bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar, termasuk pengguna, sistem lain ataupun perangkat keras yang terhubung.
Kedua, ada perspektif perilaku. Nah, ini menarik ya, karena di sini kita melihat bagaimana sistem berperilaku, terutama saat ada peristiwa tertentu. Misalnya, apa yang terjadi saat user menekan tombol login, terus sistem harus merespon kan. Nah, itulah yang kita modelkan di perspektif ini. Kemudian ada perspektif interaksi. Ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem berkomunikasi baik dengan lingkungannya atau antar komponen internal. Ya, dari sini kita bisa tahu urutan interaksi atau pesan yang terjadi dan biasanya divisualisasikan dalam bentuk sequence diagram ataupun communication diagram. Dan yang terakhir ada perspektif struktural. Nah, di sini kita fokus ke organisasi dari sistem. Misalnya, struktur data apa saja yang merespon, bagaimana data itu disusun di dalam sistem, gitu ya. Ini biasanya divisualisasikan lewat diagram seperti kelas diagram ataupun objek diagram. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti dari materi ini yaitu UML. Ya, menurut Boch dan kawan-kawannya, UML itu bisa kita anggap sebagai bahasa standar untuk menulis blueprint dari perangkat lunak. Jadi, kalau arsitek punya gambar bangunan sebelum membangun rumah, kita, para pengembang sistem, itu juga butuh gambar dan eh, sistem gitu ya, gambar sistemnya. Dan itulah peran dari UML. UML ini sangat berguna untuk berbagai hal, mulai dari memvisualisasikan sistem, menentukan bagaimana sistem bekerja, membuat desainnya, sampai mendokumentasikan berbagai artefak penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Yang menarik, UML ini fleksibel banget. Dia bisa digunakan untuk berbagai jenis sistem, mulai dari sistem informasi perusahaan, aplikasi web yang tersebar, sampai sistem yang kompleks banget kayak real-time embedded system. Meskipun UML ini adalah proses yang independen alias bisa digunakan di berbagai metode, tapi dia akan bekerja dengan sangat baik kalau kita padukan dengan pendekatan yang tepat. Misalnya, case driven, arsitektur centric, iteratif, dan incremental, yang artinya kita bisa membangun sistem berdasarkan kasus penggunaan. Ya, fokus pada arsitektur, dilakukan secara bertahap, dan terus disempurnakan. Jadi, UML ini adalah alat bantu komunikasi visual yang sangat powerful nih, yang bikin proses rekayasa perangkat lunak jadi lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh semua pihak. Ternyata UML bukan cuma soal menggambar diagram, tapi juga punya peran penting dalam beberapa hal utama. Yang pertama adalah visualizing. UML ini adalah bahasa visual, jadi kita bisa menggambarkan sistem dengan simbol-simbol grafis, bukan cuma tentang atau bukan cuma dengan teks panjang yang ribet aja gitu ya. Setiap simbol dari UML itu punya arti khusus yang sudah didefinisikan dengan jelas secara semantik. Artinya, siapapun yang membaca model UML-nya, baik itu sesama developer, manajer proyek, atau stakeholder, itu bisa langsung ngerti maksudnya. Jadi, komunikasi antar tim juga jadi lebih mudah dan juga lebih jelas. Kedua, specifying. Nah, UML juga bisa digunakan untuk menjelaskan spesifikasi sistem secara detail dan tidak ambigu. Ini penting banget ya, apalagi waktu kita mulai masuk ke tahap analisis, desain sampai dengan implementasi. Dengan UML, semua keputusan penting bisa terdokumentasi, terus membantu kita untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang lebih kompleks dan juga lebih terarah. UML digunakan dalam proses construction atau pembangunan sistem. Ya, perlu kita pahami bahwa UML ini bukan bahasa pemrograman visual, tapi model-model yang dibuat menggunakan UML itu dapat dihubungkan langsung ke berbagai bahasa pemrograman. Contohnya, UML dapat dipetakan ke bahasa seperti Java, C++, atau Visual Basic. Bahkan model yang dibuat juga bisa diterjemahkan ke dalam struktur tabel database relasional maupun database berbasis objek.
Nah, dengan kata lain, UML membantu menjembatani antara desain sistem dan implementasinya. Ini memungkinkan kita merancang sistem secara visual terlebih dahulu sebelum diturunkan ke dalam kode program atau struktur basis data. Selanjutnya adalah fungsi UML dalam documenting atau pendokumentasian. UML mendukung pendokumentasian arsitektur sistem secara menyeluruh. Dokumentasi ini mencakup kebutuhan sistem, pengujian, hingga perencanaan proyek. Ya, dengan menggunakan UML, kita dapat mengekspresikan semua persyaratan sistem dalam bentuk diagram yang jelas dan juga terstruktur. Nah, fungsi ini penting banget ya, terutama dalam tim pengembangan perangkat lunak karena bisa membantu menyatukan pemahaman antara anggota tim mengenai sistem yang sedang dibangun. UML versi 2.0 itu dibagi menjadi membagi diagram menjadi dua kelompok utama. Yang pertama ada structural diagrams. Diagram ini berfokus pada struktur sistem, struktur statis sistem ya, menunjukkan bagaimana bagian-bagian sistem tersusun dan saling terhubung. Diagram yang termasuk dalam kelompok ini adalah kelas diagram. Kelas diagram ini menunjukkan struktur kelas dalam sistem. Terus objek diagram ini menampilkan objek-objek dan relasinya pada suatu waktu tertentu. Terus package diagram mengorganisasi elemen model ke dalam paket-paket ya. Terus ada profil diagram yang digunakan untuk membuat ekstensi terhadap UML. Lalu ada komponen diagram yang menampilkan komponen-komponen perangkat dan juga dependensinya. Ada komposit struktur diagram yang menggambarkan internal struktur dari suatu kelas dan juga deployment diagram. Itu untuk menunjukkan bagaimana sistem akan dideploy dalam lingkungan nyata seperti server, perangkat keras, dan lain-lain. Yang kedua ada behavioral diagrams. Diagram yang kedua ini berfokus pada perilaku dinamis sistem atau bagaimana sistem berinteraksi dari waktu ke waktu. Ya, diagram yang termasuk di behavioral diagrams ini adalah yang pertama use case diagram. Use case diagram ini untuk menunjukkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Terus ada activity diagram. Activity diagram ini memodelkan alur kerja dan juga aktivitas dalam sistem. Ada sequence diagram yang menggambarkan urutan interaksi antar objek. Kemudian ada stage mesin diagram yang menampilkan perubahan keadaan objek seiring waktu. Kemudian ada timing diagram yang fokus pada aspek waktu dari interaksi sistem. Lalu ada inspection overview diagram ya, yang merangkum alur interaksi eh, dalam bentuk overview gitu ya. Dan ada communication diagram. Ini menampilkan hubungan antar objek dalam suatu interaksi. Nah, dengan kita memahami dua kelompok diagram ini, kita bisa menggunakan UML secara lebih tepat sesuai dengan tujuan pemodelan baik untuk struktur sistem maupun perilaku sistem. Kayak kita akan bahas lebih lengkapnya satu persatu. Yang pertama, kelas diagram. Kelas diagram ini adalah salah satu diagram paling penting dalam UML. Diagram ini menunjukkan kumpulan kelas antarmuka dan hubungan seperti asosiasi, pewarisan, dan juga dependensi antara elemen-elemen tersebut. Kelas diagram ini digunakan untuk menggambarkan desain statis sistem, ya artinya bagaimana struktur sistem ini ditentukan dari awal tanpa memperhatikan urutan waktu atau prosesnya. Diagram ini berguna banget dalam perencanaan awal ya, karena memberikan gambaran menyeluruh tentang elemen utama sistem dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Yang kedua adalah objek diagram. Berbeda dari kelas diagram, objek diagram ini menunjukkan instance ya atau contoh nyata dari kelas-kelas yang ada. Artinya kalau kelas diagram tadi adalah gambaran ya atau blueprint, maka objek diagram ini adalah tampilan nyatanya dari objek-objek saat sistem sedang berjalan.
Objek diagram ini bersifat statis, namun lebih spesifik dan lebih rinci karena dia menunjukkan objek nyata dan hubungan antar objek pada suatu waktu tertentu. Diagram ini bermanfaat banget untuk memodelkan instan dari kelas diagram, kemudian untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan model sistem, dan juga menganalisis sistem secara maju atau forward engineering maupun mundur ya atau reverse engineering. Kayak kelas diagram dan objek diagram ini merupakan bagian dari struktur diagram dalam UML. Ya, kelas diagram membantu kita untuk memahami struktur umum sistem, sedangkan objek diagram membantu kita melihat bagaimana sistem tersebut terwujud dalam kondisi nyata. Kayak selanjutnya komponen diagram. Komponen diagram ini digunakan untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan antar komponen dalam sebuah sistem, ya. Diagram ini sangat bermanfaat untuk menggambarkan bagaimana bagian-bagian perangkat lunak seperti modul atau pustaka, ya atau library itu saling terhubung satu sama lain. Komponen diagram ini sering digunakan pada tahap perancangan arsitektur sistem karena membantu tim pengembang memahami struktur internal aplikasi. Terus kemudian deployment diagram. Ya, selanjutnya ada deployment diagram yaitu diagram yang menunjukkan konfigurasi fisik dari sistem ketika dijalankan. Diagram ini terdiri dari elemen bernama node, ya, yang biasanya mempresentasikan perangkat keras seperti server, ya, klien, dan menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak ini dijalankan di atas perangkat keras tersebut. Deployment diagram ini penting dalam konteks implementasi dan pengujian karena menggambarkan bagaimana sistem bekerja di lingkungan nyata. Lanjut use case diagram. Use case diagram ini berfungsi untuk menunjukkan interaksi antara pengguna atau aktor dan juga sistem. Ya, diagram ini penting banget dalam tahap awal pengembangan sistem. Kenapa? Karena menggambarkan apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna serta bagaimana sistem merespon tindakan pengguna tersebut. Ya, dengan use case diagram ini kita bisa lebih mudah untuk memodelkan perilaku sistem dari sudut pandang penggunanya. Dan kita juga bisa memastikan bahwa semua kebutuhan pengguna itu telah dicakup gitu di dalam sistem tersebut. Oke, lanjut sequence diagram. Sequence diagram ini adalah jenis diagram interaksi yang menekankan pada urutan waktu pengiriman pesan antar objek, ya. Dalam diagram ini, objek-objek yang terlibat dalam interaksi itu ditempatkan secara horizontal di sepanjang sumbu X, sedangkan pesan-pesan yang dikirim antar objek digambarkan secara vertikal dari atas ke bawah mengikuti urutan waktu. Nah, diagram ini sangat berguna untuk menggambarkan alur komunikasi antar objek dalam sebuah skenario, seperti alur login, proses pemesanan, ataupun transaksi. Ya, jadi dengan sequence diagram ini, kita bisa dengan jelas melihat siapa yang mengirim pesan ke siapa dan kapan pesan itu dikirim. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas dalam suatu sistem, ya. Jadi diagram ini memberikan pandangan yang dinamis gitu ya, bagaimana suatu proses mengalir dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Aktivitas diagram ini menekankan aliran kendali antar aktivitas dan juga mendukung pemodelan proses paralel atau bercabang. Ya, diagram ini sangat berguna dalam memodelkan fungsi-fungsi sistem, terutama dalam proses bisnis, terus prosedur sistem, ya, dan juga logika pemrosesan. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin memahami bagaimana pekerjaan atau tugas diselesaikan oleh sistem, nah, maka activity diagram ini adalah alat bantu yang sangat tepat, ya. Nah, kedua diagram ini sangat penting dalam memodelkan perilaku dinamis sistem. Selanjutnya stage diagram, state chart diagram. State chart diagram ini digunakan untuk menggambarkan perubahan atau status ya atau state dari suatu objek atau sistem khususnya saat terjadi transisi karena suatu peristiwa.
Diagram ini sangat penting dalam memodelkan perilaku dinamis dari objek seperti perubahan kondisi sebuah mesin, sistem interaktif, atau antarmuka pengguna. Ya, serta menjelaskan bagaimana objek merespon terhadap peristiwa tersebut. Jadi, set chart diagram ini sangat berguna untuk sistem yang reaktif, ya, yaitu sistem yang merespon input dari luar seperti mesin ATM atau sistem pemesanan otomatis. Kemudian ada diagram. Collaboration diagram ini yang sekarang lebih dikenal dengan istilah communication diagram adalah interaksi sistem yang menekankan struktur organisasi objek yang saling berinteraksi. Berbeda dengan sequence diagram yang menonjolkan urutan waktu, kalau collaboration diagram itu fokus pada hubungan antar objek atau asosiasi dan pesan-pesan yang dikirimkan di antar objek tersebut. Jadi diagram ini merupakan pengembangan dari objek diagram, tapi dengan tambahan kemampuan untuk menunjukkan bagaimana objek saling bekerja sama dalam satu skenario. Selanjutnya ada package diagram. Package diagram ini digunakan untuk melihat keterkaitan antar paket dalam sistem. Ya, bayangkan setiap paket itu seperti folder yang berisi berbagai elemen penting seperti use case atau class. Diagram ini sangat bermanfaat untuk mengelompokkan elemen-elemen UML ya, serta memantau ketergantungan antar paket. Karena jika satu paket berubah, bisa saja mempengaruhi paket lain yang bergantung pada package diagram ini. Jadi kita bisa lebih mudah mengelola modularitas dan struktur sistem secara menyeluruh. Kemudian ada profil diagram. Profil diagram ini adalah alat untuk memperluas kemampuan UML sesuai kebutuhan domain tertentu. Ya, diagram ini memungkinkan kita untuk menambahkan blok penyusunan baru, membuat properti baru, dan menyesuaikan em, aturan semantik agar UML bisa dipakai dalam konteks yang lebih spesifik. Contohnya, di bidang kesehatan atau keuangan yang memiliki aturan khusus, nah kita bisa menyesuaikan UML tanpa harus membuat bahasa pemodelan baru dari nol. Dengan memahami dua diagram ini, kita bisa lebih fleksibel dan terstruktur dalam mendesain sistem informasi yang lebih kompleks gitu ya. Selanjutnya ada komposit struktur diagram. Komposit struktur diagram ini adalah salah satu diagram struktural dalam UML ya. Diagram ini menggambarkan kelas antarmuka paket serta hubungan antar elemen-elemen tersebut dalam satu struktural internal. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran logis dan juga terstruktur terhadap keseluruhan atau sebagian sistem perangkat lunak. Jadi diagram ini tuh sangat berguna ketika kita ingin memodelkan struktur internal dari komponen atau kelas, terutama jika sistem yang dikembangkan itu memiliki banyak interaksi dan bagian yang saling terkait. Selanjutnya ada timing diagram. Timing diagram ini adalah jenis diagram interaksi, namun dengan fokus utamanya adalah dimensi waktu. Ya, jadi diagram ini digunakan ketika kita ingin menunjukkan interaksi antar objek di dalam sistem dan bagaimana interaksi tersebut berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Ya, timing diagram ini cocok banget digunakan dalam sistem real time atau sistem dengan batasan waktu ketat, misalnya dalam perangkat medis atau sistem otomotif. Lanjut interaction diagram. Interaction diagram ini adalah diagram UML yang menangkap perilaku interaktif suatu sistem. Ya, diagram ini berfokus pada aliran pesan di dalam sistem informasi, menunjukkan bagaimana objek-objek dalam sistem berkomunikasi satu sama lain secara berurutan. Untuk interaction diagram ini cocok banget digunakan untuk memvisualisasikan urutan eksekusi dan juga interaksi dalam sistem yang mengandalkan komunikasi secara real time. Selanjutnya ada communication diagram. Communication diagram ini merupakan varian dari interaction diagram yang lebih menekankan pada struktur organisasi objek ya. Fungsi utamanya adalah menampilkan objek-objek yang saling berkomunikasi, terus memperlihatkan pesan-pesan yang berpindah dari satu objek ke objek lainnya, ya.
Diagram ini sebenarnya adalah perluasan dari objek diagram dengan tambahan arah dan isi pesan untuk memperjelas alur komunikasi antar objek. Nah, dengan memahami ke-15 diagram UML versi 2.0 ini, kita bisa memiliki landasan pemodelan sistem informasi yang lengkap, mulai dari struktur statis sampai perilaku dinamis dan juga interaksi secara real time. Lanjut, apa itu use case diagram? Jadi, use case diagram adalah salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian tindakan ya atau disebutnya dengan use case yang dapat dilakukan oleh aktor terhadap sistem. Jadi, dengan kata lain, diagram ini menunjukkan bagaimana interaksi internal antara pengguna eksternal dan sistem informasi yang akan dibangun. Fungsinya apa? Fungsi utama dari use case diagram ini adalah untuk mengidentifikasi fungsi sistem ya. Jadi use case diagram membantu kita mengetahui apa aja sih fitur atau layanan yang ditawarkan oleh sistem. Terus kita juga bisa menentukan siapa penggunanya. Ya, kita bisa melihat aktor-aktor mana yang berhak mengakses fungsi tertentu dalam sistem. Nah, ini ada prinsip penyusunan pada use case. Yang pertama, nama use case itu harus dibuat sederhana ya dan mudah dipahami agar memudahkan komunikasi antara tim teknis dan juga stakeholder atau pemangku kepentingan. Ada dua hal utama yang harus didefinisikan dalam use case diagram, yaitu aktor, ya pihak luar sistem yang berinteraksi, dan juga use case. Use case ini adalah aksi atau layanan yang disediakan oleh sistem. Use case diagram digunakan untuk mempresentasikan interaksi sistem ke pengguna ya. Jadi diagram ini menggambarkan bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi langsung dengan sistem. Misalnya bagaimana seorang pelanggan itu dapat memesan barang melalui sistem e-commerce. Terus yang kedua, mendefinisikan dan mengatur persyaratan fungsional sistem. Use case itu membantu kita mengetahui apa saja sih yang harus tersedia agar sistemnya ini dapat memenuhi kebutuhan si penggunanya. Terus yang ketiga, menentukan konteks dan persyaratan sistem. Jadi kita bisa memahami batasan-batasan sistem ya, siapa aja yang terlibat, terus apa saja yang menjadi input dan output dari sistem tersebut. Kemudian memodelkan aliran dasar peristiwa dalam use case. Kayak diagram ini memungkinkan kita untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam skenario normal sebuah fungsi. Misalnya, bagaimana proses login dilakukan dari awal sampai akhir. Ya, jadi dengan memahami semua kegunaan yang ada dalam use case ini, kita bisa menggunakan use case diagram secara efektif untuk menganalisis data ya dan merancang sistem informasi sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Oke, untuk memahami use case diagram, sangat penting untuk kita mengenali simbol-simbol dasar yang digunakan. Ya, dalam use case diagram sendiri, itu ada simbol use case, digambarkan dengan elips horizontal. Jadi ini bukan lingkaran ya, tapi gambar elips secara horizontal. Nama use case itu biasanya ditulis dengan kata kerja, ya karena menggambarkan tindakan atau proses yang dilakukan oleh sistem. Contohnya bisa seperti login, terus membuat pesanan, atau mengirim notifikasi. Yang kedua ada aktor. Simbol aktor itu dilambangkan dengan gambar orang sederhana seperti stick figure. Ya, aktor ini menggambarkan orang, sistem eksternal, atau entitas lain yang berinteraksi dengan sistem. Biasanya aktor utama itu ditempatkan di pojok kiri atas diagram ya. Nama aktornya ditulis dengan kata benda, misalnya pengguna, admin, atau sistem pembayaran. Yang ketiga ada asosiasi. Simbol asosiasi ini ditampilkan sebagai garis lurus yang menghubungkan aktor dengan use case. Garis ini menggambarkan interaksi antar aktor dan juga sistem.
ya, menunjukkan bahwa aktor itu menggunakan fungsi tertentu dalam sistem. Jadi penting diingat, garis asosiasi ini tidak menggambarkan aliran data atau informasi, melainkan hubungan atau keterlibatan. Kemudian yang keempat ada generalisasi. Generalisasi ini digambarkan dengan panah tertutup yang mengarah ke atas dari elemen anak atau child ke induk atau parent. Simbol ini menunjukkan bahwa suatu aktor atau use case itu merupakan spesialisasi dari aktor atau use case lain. Jadi dengan kata lain, aktor atau use case anak itu mewarisi karakteristik dari induknya. Selanjutnya relasi include, relasi extend, dan boundary boxes. Relasi include, relasi ini menunjukkan bahwa satu use case itu selalu menyertakan perilaku dari use case lain. Biasanya digunakan saat beberapa use case itu memiliki bagian proses yang sama. Ya, sehingga bagian tersebut disatukan sebagai use case sendiri. Relasi include ini ditandai dengan panah putus-putus ya, bertuliskan include yang mengarah ke sub use case, yaitu use case yang dimasukkan. Kemudian ada relasi extend. Relasi extend ini menggambarkan bahwa sebuah use case itu dapat diperluas oleh use case lain namun bersifat opsional. Berbeda dengan relasi include. Terus panahnya juga sama ditandai dengan eh, garis putus-putus ya. Terus di atasnya ada bacaan extend. Tapi arah panahnya itu menuju ke base use case, yaitu use case utama. Terus ada boundary boxes, ini disebut juga dengan sistem boundary, digunakan untuk menunjukkan batas sistem dengan aktor atau entitas di luar sistem. Ya, jadi digambarkan dengan kotak persegi panjang yang membungkus semua use case dalam sistem. Jadi dengan memahami simbol-simbol ini, kita bisa membangun use case diagram yang lebih tepat dan menggambarkan sistem secara lebih utuh. Kayak kita lihat contoh nyata penggunaan relasi include dan extend dalam use case diagram. Aktor di sini adalah anggota ya. Jadi anggota ini adalah aktornya, yaitu pengguna sistem perpustakaan. Kemudian ada use case-nya. Use case-nya itu meminjam buku. Ya, dalam use case meminjam buku ini, sistem itu selalu melakukan proses tambahan, yaitu cek status pinjaman. Oleh karena itu, digunakan relasi include antara meminjam buku dan juga eh, pengecekan status pinjaman. Kemudian use case mengembalikan buku. Nah, saat anggota mengembalikan buku, ya, dalam kondisi tertentu, bisa saja ada proses tambahan ya, yaitu membayar denda. Tapi ini opsional ya, karena tidak semua anggota yang mengembalikan buku itu membayar denda. Jadi extend ini eh, fungsinya fungsinya adalah opsional gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa proses membayar denda hanya akan terjadi jika ada denda yang perlu dibayar saja. Ya, jadi kita bisa menggambarkan skenario sistem secara lebih jelas dan fleksibel untuk menggunakan include untuk proses yang selalu terjadi dan extend untuk proses yang sifatnya opsional seperti itu. Setelah memahami use case diagram, langkah selanjutnya adalah eh, menyusun deskripsi use case ya. Kenapa deskripsi use case itu dibutuhkan? Jadi use case diagram ini memang menjadi titik awal yang sangat baik untuk memahami sistem. Namun diagram ini cukup rinci ya bagi analisis sistem untuk benar-benar mengetahui bagaimana sistem akan bekerja dalam menyelesaikan masalah yang ada. Solusinya ini adalah deskripsi berbasis teks. Ya, jadi cara terbaik untuk menyampaikan informasi penting adalah dengan menambahkan deskripsi tertulis untuk setiap use case-nya. Deskripsi ini memberikan konteks, alur, dan juga detail teknis yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan simbol saja. Jadi UML itu tidak menetapkan aturan baku tentang bagaimana deskripsi use case harus dibuat. Artinya format deskripsi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan juga tim.
Jadi dengan menambahkan deskripsi use case yang jelas, ya use case diagram akan menjadi alat komunikasi yang jauh lebih kuat bagi analisis, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, untuk membuat dokumentasi sistem yang baik, setiap use case itu perlu dijelaskan secara detail melalui berbagai komponen. Ya, ini komponen pentingnya. Ini adalah elemen-elemen utama dalam deskripsi use case. Yang pertama ada use case name, nama dari use case yang akan dijelaskan. Ya, jadi di sini harus menggunakan kata kerja aktif untuk menunjukkan tindakan. Kemudian ada requirement, ini menjelaskan menjelaskan persyaratan, ya persyaratan mana yang dipenuhi oleh use case ini, bisa sebagian atau secara keseluruhan dari kebutuhan sistem. Selanjutnya ada goal. Goal ini apa sih tujuan dari use case ini gitu ya? Mengapa use case ini penting dalam konteks sistem? Terus ada precondition. Kondisi apa saja yang harus terjadi terlebih dahulu sebelum use case bisa dieksekusi. Kemudian ada post condition, berarti di sini kondisi yang telah terjadi ya, yang terjadi setelah use case dijalankan dengan sukses. Kemudian ada violate and condition, ini apa yang terjadi jika proses tidak berjalan dengan sukses ya. Ini penting banget untuk mengantisipasi error. Kemudian ada primary actor, ini siapa aktor utama yang berinteraksi dengan sistem dalam skenario ini. Kemudian ada main flow, ini adalah alur utama dari proses, ya langkah demi langkah eksekusi normal dari use case itu dijabarkan di sini. Kemudian ada alternative flow, bagaimana jika terjadi kondisi yang berbeda gitu ya. Jika, semua skenario alternatif nanti dijelaskan di bagian ini. Nah, dengan mendeskripsikan setiap use case secara menyeluruh, tim pengembang nanti akan memiliki pemahaman yang sama dan dapat membangun sistem sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu activity diagram. Apa itu activity diagram? Activity diagram ini adalah salah satu teknik dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerja antara pengguna dan sistem. Diagram ini menggunakan notasi yang mirip dengan flowchart, namun memiliki kemampuan tambahan untuk mendukung proses yang berjalan secara paralel atau bersamaan. Hubungannya dengan use case adalah activity diagram ini umumnya dibuat berdasarkan satu atau beberapa use case. Diagram ini membantu menjelaskan langkah-langkah yang terjadi di dalam use case secara visual dan juga sistematis. Jadi, dengan activity diagram ini, kita bisa menentukan urutan proses, menjelaskan alur utama ya atau aturan dan menyusun alur paralel. Jadi jika dua atau lebih proses bisa berjalan bersamaan, gitu ya. Jadi activity diagram ini sangat berguna untuk memodelkan alur kegiatan kompleks dan membantu setiap tim untuk memahami bagaimana proses terjadi dari awal sampai akhir. Oke, setelah menyusun pengertian setelah mengetahui pengertian activity diagram, sekarang kita pelajari simbol-simbol yang digunakan di dalamnya. Yang pertama adalah start atau titik awal. Nah, start ini berbentuk lingkaran hitam penuh dan digunakan untuk menandai awal dari proses dalam activity diagram. Penting dicatat bahwa hanya boleh ada satu simbol start dalam satu activity diagram. Kemudian yang kedua ada end atau titik akhir. Simbol ini berupa lingkaran hitam kecil dalam lingkaran putih digunakan untuk menandai akhir dari aktivitas yang juga mempresentasikan seluruh proses itu telah selesai. Berbeda dengan start, kalau misalnya N ini boleh lebih ada dari satu simbol N. Kemudian yang ketiga ada aktivitas. Aktivitas ini berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat. Ya, simbol ini menunjukkan kegiatan atau tindakan yang membentuk rangkaian proses dalam sistem. Selanjutnya ada join, gabungan paralel. Simbol join ini digambarkan dengan dua panah masuk yang menyatu ke satu garis horizontal. Fungsinya adalah untuk menggabungkan
Beberapa aktivitas paralel menjadi satu aktivitas tunggal yang terjadi secara bersamaan pada satu titik waktu. Yang kelima ada fork. Simbol ini berbentuk garis horizontal dengan panah ke bawah. Fork ini digunakan untuk membagi satu aliran aktivitas menjadi beberapa aktivitas yang bisa berjalan secara bersamaan atau paralel. Yang keenam ada decision. Simbol decision ini berbentuk belah ketupat mirip simbol keputusan pada flowchart ya. Simbol ini memiliki pengambilan keputusan em, di mana alur prosesnya itu dapat bercabang menjadi dua atau lebih berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketujuh ada konektor. Simbol ini berupa panah dan digunakan untuk menunjukkan arah aliran aktivitas atau alur kontrol antar aktivitas di dalam diagram. Yang kedelapan ada swimlane. Swimlane ini digunakan untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor atau bagian dari sistem. Nah, biasanya digambarkan sebagai garis vertikal atau horizontal yang memisahkan aktivitas sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya, sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Jadi, sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam dan di sekitar sistem seperti pengguna, antarmuka atau display, dan komponen lainnya. Interaksi ini digambarkan dalam bentuk message yang dikaitkan dengan waktu. Kayak fokus utama dalam sequence diagram ini berbeda dengan diagram lainnya. Sequence diagram berfokus pada urutan pesan atau komunikasi yang terjadi antar objek dari waktu ke waktu. Ini digambarkan dalam bentuk lifeline atau garis hidup yang menunjukkan kapan suatu objek itu aktif selama interaksi tersebut. Sequence diagram memiliki dua dimensi penting, yaitu vertikal yang menunjukkan alur waktu dari atas ke bawah ya. Kemudian ada horizontal. Horizontal ini menunjukkan bahwa objek-objek yang terlibat dalam interaksi. Kemudian hubungan dengan use case diagram adalah sequence diagram ini berasosiasi langsung dengan use case diagram karena membantu memperjelas bagaimana alur komunikasi terjadi untuk satu skenario tertentu dari sebuah use case. Jadi dengan kita memahami sequence diagram ini, kita akan dapat menggambarkan alur komunikasi antar bagian sistem secara runtut gitu ya, dan juga efisien dan sangat berguna dalam proses perancangan dan pengujian sistem. Oke, kenapa sih sequence diagram itu penting? Sequence diagram ini bukan hanya menggambarkan urutan objek aja ya, tapi juga eh, diagram ini memiliki berbagai fungsi penting dalam pengembangan sistem, ya seperti menentukan detail dari use case. Sequence diagram ini bisa bantu kita untuk memperjelas skenario dalam use case, sehingga analisis sistemnya ini dapat mengetahui alur interaksi secara rinci. Diagram ini eh, bisa memodelkan logika sistemnya. Jadi digunakan untuk memodelkan logika prosedur, fungsi atau operasi dalam sistem. Ya, hal ini penting banget untuk memastikan setiap bagian sistem itu berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya menjelaskan interaksi komponen. Sequence diagram itu membantu kita melihat interaksi antar objek dan komponen, jadi bagaimana mereka berkomunikasi dan bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah proses. Dan yang keempat ada perencanaan dan pemahaman fungsi sistem. Ya, sequence diagram itu sangat berguna untuk merencanakan dan memahami fungsionalitas dari skenario yang sedang berlangsung ataupun yang akan datang. Ya, ini mendukung pengembangan sistem secara terstruktur dan efisien. Oke, dalam sequence diagram terdapat beberapa simbol utama yang bisa digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam sistem secara kronologis. Yang pertama ada objek. Ya, objek ini merupakan komponen utama dalam sequence diagram yang digunakan untuk mempresentasikan entitas atau elemen yang berinteraksi selama proses berlangsung. Baik itu sistem, user, atau
bagian lain dari sistem. Yang kedua ada aktornya. Ini digambarkan sebagai simbol orang stick atau stickman ya. Aktor ini mewakili pengguna atau entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Contohnya seperti pelanggan, admin, atau pengguna sistem lainnya. Terus ada entity class. Entity class ini menunjukkan hubungan kegiatan atau data yang akan dikelola oleh sistem. Biasanya ini mewakili entitas database atau komponen penyimpanan data yang relevan. Kemudian ada boundary class. Ini digunakan untuk menggambarkan antarmuka pengguna atau form. Ya, komponen ini menjadi batas antara pengguna dan juga sistem, misalnya halaman login, form pemesanan, dan lain sebagainya. Kemudian ada control class. Komponen ini berfungsi sebagai pengatur alur kerja atau logika sistem yang menghubungkan boundary class dengan entity class. Misalnya, kelas kontrol yang mengelola proses login atau checkout gitu. Terus ada live line atau garis kehidupan. Garis vertikal ini menunjukkan keberadaan suatu objek selama proses berlangsung, ya. Jadi ini menunjukkan kapan objek hidup atau aktif dalam interaksi. Dan pesan, ya, message digambarkan dengan panah. Simbol ini menunjukkan pengiriman pesan atau panggilan metode dari satu objek ke objek yang lain dalam urutan waktu. Nah, simbol-simbol ini membentuk apa ya, tulang punggung dari sequence diagram dan membantu pengembang untuk memahami bagaimana interaksi dalam sistem terjadi secara berurutan. Selanjutnya, loop dan kondisi dalam sequence diagram. Dalam sequence diagram, kita dapat menambahkan logika perulangan atau loop dalam kondisi, ya, ada juga kondisi atau conditional untuk menggambarkan alur yang lebih kompleks. Nah, hal ini dilakukan menggunakan kerangka interaksi atau interaction frame, yaitu elemen grafis yang menunjukkan bagaimana diagram yang memiliki aturan atau pengendalian alur. Kerangka ini merupakan kotak dengan label di sudut kiri atas yang berfungsi sebagai penanda adanya interaksi khusus seperti perulangan atau percabangan. Nah, kerangka ini terbagi menjadi beberapa fragmen ya yang masing-masing bisa memiliki aturan yang berbeda-beda. Setiap interaction frame itu memiliki operator yang menentukan jenis logika yang diterapkan. Kemudian guard ini adalah kondisi logis yang ditulis dalam tanda kurung siku ya yang berfungsi sebagai syarat untuk menentukan apakah suatu pesan dalam fragmen itu akan dieksekusi. Jika nilai guardnya besar, jika nilai guardnya bernilai benar, maka aksi atau pesan itu akan dijalankan. Tapi jika tidak, maka akan dilewati. Nah, dengan menggunakan loop dan juga kondisi ini, sequence diagram menjadi lebih dinamis dan dapat mempresentasikan skenario interaksi nyata yang bervariasi seperti pemrosesan data ulang, percabangan, ya berdasarkan peran pengguna ataupun untuk pengecualian. Kayak seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap interaction frame itu memiliki operator yang menentukan jenis logika yang diterapkan seperti alt untuk percabangan kondisi alternatif, terus ada OPT itu untuk kondisi opsional ya atau jika terpenuhi saja, terus ada par untuk proses yang berlangsung secara paralel, ada loop untuk perulangan, terus ada region. Region ini fragmen yang hanya dapat mempunyai satu thread untuk menjalankannya. Terus ada neck untuk negatif, menunjukkan interaksi yang tidak boleh terjadi. Terus ada ref atau referensi ke diagram lain. Dan SD. SD-nya ini sendiri adalah sequence diagram. Oke, dalam UML, sequence diagram ini adalah operator yang digunakan untuk mengatur alur logika interaksi yang lebih kompleks ya. Operator ini dituliskan dalam interaction frames atau kotak persegi panjang yang membungkus rangkaian interaksi. Ya, untuk menandai bagian yang memiliki sifat perulangan, percabangan, terus ada opsional, ada paralel dan sebagainya. Oke, ini adalah gambar yang menampilkan contoh penggunaan operator dalam sequence diagram yang merupakan bagian penting dalam menggambarkan logika alur eksekusi. Yang pertama ada alt atau alternatif. Ini digunakan untuk menggambarkan percabangan kondisi ya.
Ini menampilkan percabangan logika berdasarkan kondisi tertentu, misalnya ini mirip seperti if else ya. Contohnya adalah jika balance-nya lebih besar dari nol, maka dijalankan aksi accept-nya. Tapi jika tidak lebih besar dari nol balance-nya, maka tidak dijalankan dan aksinya akan masuk ke reject gitu. Selanjutnya, kapan alternatif ALT ini digunakan? ALT ini digunakan saat ada dua atau lebih kemungkinan aksi tergantung kondisi yang berbeda. Kemudian ada OPT atau optional. Ini menampilkan aksi yang hanya dijalankan jika kondisi tertentu itu terpenuhi. Gitu. Contohnya misalnya hanya jika tidak ada error, maka post comment akan dijalankan. Jadi optional ini digunakan ketika ada aksi yang bisa dilewati jika kondisinya ini tidak terpenuhi. Ya, seperti if tanpa else gitu. Terus kemudian ada loop. Loop atau perulangan. Loop ini menampilkan perulangan aksi selama suatu kondisinya itu masih terpenuhi atau berdasarkan jumlah perulangan. Contohnya, di sini loopnya itu 10. Ya, terus aksinya ini notify yang akan dilakukan sebanyak 10 kali. Jadi, loop ini digunakan saat ada proses berulang seperti pengiriman notifikasi, pengecekan, dan lain-lain. Gitu ya. Selanjutnya ada par atau paralel. Ya, paralel ini menunjukkan bahwa beberapa aksi itu dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya seperti search Google, search Bing, search Ask. Itu bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi, paralel ini digunakan untuk interaksi yang dilakukan secara bersamaan atau di thread yang terpisah. Dan ada negatif atau neg. Ini menunjukkan interaksi yang tidak boleh terjadi atau harus kita hindari. Contohnya, time out. Time out dibungkus dalam frame negatif, berarti artinya interaksi ini dianggap tidak valid atau tidak diinginkan. Ya, jadi digunakan untuk mendokumentasikan kondisi kesalahan atau pelanggaran kontrol. Nah, penggunaan operator ini membuat sequence diagram menjadi lebih ekspresif dan juga realistis karena bisa menggambarkan berbagai kemungkinan skenario interaksi. Ya, karena diagram menjadi alat komunikasi yang lebih kuat untuk menggambarkan logika sistem secara visual. Oke, studi kasus sistem pemesanan makanan pada UMKM. Jadi UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah ya, yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penjualan makanan seperti kue, itu ingin memperluas jangkauan pasarnya melalui digitalisasi layanan. Nah, oleh karena itu, dikembangkanlah sebuah aplikasi berbasis website yang memungkinkan pelanggan untuk membeli atau memesan produk makanan secara langsung. Nah, melalui aplikasi ini, pelanggan itu nanti dapat melihat katalog makanan yang tersedia, melakukan pemesanan atau pembelian secara langsung, mengisi data pribadi untuk keperluan pengiriman, dan juga memilih metode pembayaran seperti transfer bank, terus virtual account atau COD. Terus apa namanya, si pemesan ini nanti juga akan mendapatkan notifikasi bahwa pembayarannya itu telah diterima. Nah, pada diagram ini ditampilkan dua aktor utamanya, yaitu pelanggan sama admin. Ya, pelanggannya ini berinteraksi dengan fitur-fitur seperti registrasi, login, melihat katalog, memesan makanan, dan juga melakukan pembayaran serta logout. Dan adminnya ini memiliki akses untuk mengelola user, terus makanan, pemesanan, dan pembelian. Nah, diagram ini menjelaskan bagaimana sistem melayani dua jenis pengguna yang berbeda dengan kebutuhan dan akses yang berbeda pula. Oke, use case beli makanan ini menjelaskan secara rinci proses pelanggan ketika kita ingin melakukan pembelian menggunakan deskripsi use case. Yang pertama adalah use case name. Use case name-nya itu beli makanan. Ya, terus requirement yang ini
pelanggan memilih produk makanan dan memasukkannya ke dalam keranjang. Terus goalsnya apa? Goalsnya makanan yang telah dipilih itu bisa dipilih dan di check out sama calon pemesan. Lanjut ada precondition. Preconditionnya ini berarti pelanggan itu bisa melihat-lihat produk makanan dan post conditionnya adalah proses check out itu sudah selesai ya. Nah, terus di sini ada mind flow. Mind flow-nya di sini pelanggannya itu dapat membuka website, dapat melihat katalog produk, dapat menambahkan makanan ke dalam keranjang. Terus sistemnya nanti akan menyimpan data ke keranjang dan pelanggan melakukan proses check out. Terus ada violet and condition. Violet and condition ini jika stok makanannya itu tidak tersedia atau habis ya. Seperti itu. Nah, deskripsi ini dapat membantu mengkonfirmasi bahwa sistem mendukung proses pembelian secara logis dan juga praktis. Kemudian activity diagram dalam membeli makanan. Nah, ini adalah activity diagram membeli makanan. Activity diagram ini menggambarkan alur aktivitas secara dinamis dari perspektif pengguna atau pelanggannya dan juga sistemnya atau aplikasi penjualan makanannya. Nah, dalam kasus ini pelanggan itu bisa membuka web, melihat produk dan memasukkan makanan ke dalam keranjang. Ya, jika pelanggannya ingin menambah makanan, maka eh, prosesnya ini bisa berulang. Tetapi jika tidak, maka pelanggan akan melakukan check out dan sistem nanti akan menampilkan data pembelian dan menyimpannya. Nah, activity diagram ini memvisualisasikan alur logika yang efisien dan mudah dipahami dari proses pemesanan. Selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram pembelian makanan. Sequence diagram di sini menggambarkan interaksi antara objek dalam sistem itu seiring berjalannya waktu. Ya, detail urutan prosesnya adalah yang pertama ada loop. Ya, pelanggan itu dapat melihat lebih dari satu makanan. Ya, bisa berulang-ulang gitu ya untuk melihat makanannya. Terus kemudian menambahkan makanan ke keranjang belanja. Selanjutnya pelanggan dapat melihat dan mengedit isi keranjang. Ya, jika ingin menghapus makanan, sistem akan menghapus data makanan ini pakai alternatif ya. Terus kemudian jika ingin mengubah jumlah makanan, sistem akan memperbarui data ya. Jadi ada if else di situ ya, jika hapus data makanan maka jumlah makanannya akan berubah. Itu pakai alternatif atau ALT. Kemudian pelanggan melakukan check out ya. Selanjutnya data pembelian akan ditampilkan dan transaksinya itu akan selesai. Gitu. Nah, dalam diagram ini digunakan operator loop untuk melihat makanan secara berulang, terus kondisi operator alt untuk dua kondisi berbeda ya, untuk menghapus dan mengubah makanan. Oke, dari contoh studi kasus ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana sistem pemesanan makanan berbasis website yang dapat membantu semua stakeholder, baik pengembang, pemilik UMKM maupun pengguna, untuk memahami bagaimana sistem berjalan secara teknis dan juga praktis. Oke, sampai sini kita sudah membahas bagaimana merancang sistem pemesanan makanan untuk UMKM, mulai dari use case diagram, activity diagram, hingga sequence diagram. Nah, semua tools ini bukan cuma sekedar gambar ya, tapi bahasa komunikasi antara kebutuhan pengguna dan logika sistem yang akan kita bangun. Nah, dengan visualisasi ini, kita bisa memastikan bahwa sistem yang kita rancang itu benar-benar menjawab kebutuhan pengguna secara efisien. Ingat, desain sistem yang baik itu bukan yang ribet, tapi yang relevan dan juga mudah digunakan, dan itu dimulai dari perancangan yang matang seperti yang sudah kita pelajari pada sesi kali ini. Oke, terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Jangan lupa review kembali diagram-diagram yang tadi sambil membayangkan proses secara real time, secara realnya gitu ya. eh Belajar sistem itu bukan tentang bagaimana kita menghafal simbolnya, tapi
bagaimana kita memahami alur sistemnya. Kayak sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, tetap semangat. eh kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.